Sekarang kita akan berbicara gen yang menopang semuanya, yaitu adalah gen milenial. Kita-kita ini ya. Benar. Gen milenial itu kan turunan dari baby boomer, dari gen X tuh. Iya. Secara konsistensi mereka punya. Tetapi kalau kita lihat baby boomer kan momennya itu adalah setelah perang, akhirnya lost generation punya baby boomer, punya generasi, punya banyak anak. Mereka hidupnya bertahan, mereka menghasilkan generasi X, menguatkan, membuat stabilitas, membuat hasil yang bagus. Kemudian gen Y, gen milenial. Ini kan jauh banget dari nuansa perang ya. Jadi sebuah konsepsi yang damai ini akhirnya menciptakan pemberontakan, aktualisasi diri. Jadi bagaimana merespon sebaik-baiknya. Feeling lebih ditingkatkan dan segala macam. Dan akhirnya dari gen milenial ini turun ke gen Z yang tadi overfeeling. Overfeeling. Gen Z sudah overfeeling, kita mikirin Alpha ini bakal overfeeling. Tidak, over robot. Karena dibentuk. Jadi responnya kita adalah generasi penyangga itu benar, karena memang posisinya sekarang kalau nggak salah perubahan konsep dunia ini kan sedang dipegang oleh, kalau nggak gen X, gen Y sekarang. Gen Z itu anggaplah bekerja baru masuk ya. Kita yang menentukan bagaimana ke depannya gitu. Jadi valid ya sebenarnya kalau para milenial ini kelelahan di zaman sekarang ini berhadapan dengan, kalau kita kaitkan sama relasi sosial, koneksi kita sama orang-orang sekitar kita. Benar, sangat-sangat valid sih. Dan bahkan itu kita tidak hanya berpikir sendiri, tapi setiap generasi pasti punya semacam kelelahan masanya sendiri. Kelelahan masanya baby boomer adalah mempertahankan itu kan. Kelelahannya gen X adalah dia dituntut tani. Gen Z kelelahannya adalah validasi itu, lelah emosional. Kalau gen Alpha nanti mungkin kelelahannya adalah terlalu robotik itu gitu misalnya. Nah jadi kalau misalkan kita gen milenial sekarang, pemikirannya sudah tahu di setiap generasi seperti itu, ya mungkin cara-cara terbaiknya kita sesuaikan sih. Iya, kita jadi penyangga tiap generasi itu ternyata ya. Jadi wajar banget sih kita jadi capek. Benar. Dan kadang-kadang nostalgia, pengen balik ke masa anak-anak lagi. Betul. Dan ini akhirnya mengakibatkan kenapa sih generasi-generasi milenial ini banyak perubahan-perubahan yang signifikan dialami. Misalkan dulu orang baby boomer nikahnya umur 20 tahun nikah. Sekarang kayak ntar dulu deh. Ya milenial udah 30 tahun ke atas gitu ya. Masih mikirin mau nikah apa enggak itu. Bukan mikirin mau nikah nanti, enggak gitu. Karena udah bisa diramalkan kondisi ekonomi nanti gini, generasinya seperti ini. Wadaw. Tapi bisa dibilang generasi milenial ini generasi yang paling banyak pertimbangan ya kan? Salah satunya ya.